Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel IDF, Herzi Halevi, mengumumkan pembentukan 5 brigade baru yang terdiri dari pasukan cadangan. Pengumuman yang disampaikan pada Rabu 18 Desember 2024 itu merupakan bagian dari strategi perluasan operasi pertahanan di berbagai perbatasan. Pasukan cadangan umumnya terdiri dari warga sipil yang telah menyelesaikan program wajib militer. Mereka kemudian dipanggil kembali untuk memenuhi kebutuhan operasional militer Zionis. Dikutip dari Tribun News, langkah ini disebut sebagai respons langsung terhadap perkembangan situasi keamanan yang tengah dihadapi oleh Israel. Dalam pernyataannya, Halevi menekankan bahwa pembentukan brigade baru ini ditujukan untuk melakukan operasi pertahanan, khususnya untuk mengamankan zona penyangga keamanan di beberapa wilayah strategis. Zona tersebut mencakup beberapa wilayah di front utara dengan Lebanon, perbatasan Yordania di selatan, dan dataran tinggi Golan. Selain itu, ada pula zona penyangga di kawasan jalur Gaza. Terkait pembentukan brigade baru itu, Halevi mengatakan bahwa pihaknya belajar dari perang yang tengah berlangsung. Menurutnya, pasukan Israel harus lebih besar dan lebih luas. Pembentukan brigade baru tersebut juga dinilai bisa mengurangi beban para pasukan cadangan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan mengadakan pertemuan tingkat tinggi pada Kamis 19 Desember 2024. Dalam pertemuan itu, Netanyahu akan berdiskusi dengan para pejabat keamanan senior Israel untuk membahas kemajuan dalam upaya mencapai gencatan senjata. Dikutip dari The Times of Israel, pertemuan itu akan melibatkan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer. Diketahui penilaian yang direncanakan Netanyahu itu muncul saat Kepala CIA William Burns tiba di Qatar untuk menuntaskan masalah-masalah yang belum terselesaikan. Seiring dengan itu, Netanyahu dikabarkan telah mengurangi jumlah orang yang terlibat dalam upaya negosiasi ini. Orang-orang yang terlibat pun diminta untuk tak membagikan detail apapun tentang pembicaraan mereka. Meski ada optimisme bahwa kesepakatan gencatan senjata bisa dicapai dalam waktu dekat, masih ada ketidaksepakatan pada beberapa isu utama, termasuk jumlah dan identitas sandera yang bakal dibebaskan Hamas. Selain itu, terkait mekanisme untuk mengembalikan warga Gaza yang mengungsi ke wilayah utara jalur Gaza. Begitu pula dengan identitas tahanan Palestina yang akan dibebaskan dan mekanisme untuk mengasingkan tahanan yang berbahaya ke negara lain. Perdana Menteri Irlandia Simon Harris baru-baru ini menyatakan kesediaannya untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika ia mengunjungi negaranya. Pernyataan itu muncul dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Harris menyatakan Irlandia akan mendukung perintah yang telah disampaikan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Dikutip dari Tribun News, ia juga menolak tuduhan bahwa Irlandia bersikap memusuhi Israel. Harris menegaskan tindakan itu dilakukan untuk mendukung perdamaian, hak asasi manusia, dan hukum internasional. Namun rupanya tindakan Irlandia itu berbuah ancaman dari Israel. Diketahui Israel mengancam bakal menutup kedutaan besarnya di Dublin. Meski begitu, Irlandia tetap teguh pada keputusannya untuk berpartisipasi dalam gugatan yang digaungkan ICC. Seiring dengan hal itu, Menteri Luar Negeri Irlandia Michael Martin ikut buka suara. Ia menjelaskan bahwa langkah Irlandia mendukung kasus genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan tidak dimaksudkan sebagai tindakan permusuhan terhadap Israel. Belasan ribu tentara Israel tumbang sepanjang konflik yang berlangsung di jalur Gaza. Menurut laporan terbaru, pasukan Zionis mengalami kerugian signifikan selesai lebih dari 13.500 tentaranya terluka. Dikutip dari Tribun News, Departemen Rehabilitasi Kementerian Keamanan Israel melaporkan bahwa 287 tentara mengalami cedera kepala, 37% lainnya mengalami patah tulang, dan sebanyak 1.500 prajurit mengalami cedera hingga 2 kali.
Selain mengalami luka-luka, tak sedikit prajurit IDF yang tewas di medan pertempuran. Mereka menjadi sasaran utama sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam dan sayap militer Gerakan Jihad Islam Brigade Al-Quds. Al-Qassam mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket 107 mm yang menargetkan pusat komando dan kontrol pasukan pendudukan Israel di Netzarim. Sayap militan Hamas itu juga melaporkan serangan langsung terhadap IDF di daerah Al-Tawam, kota Gaza Utara, dan di dekat bundaran Abu Sharak di barat Jabalia menggunakan muatan TPG. Sedangkan Brigade Al-Quds melancarkan serangan mortir 60 mm terhadap pasukan Israel yang menyusup ke pusat kamp pengungsi Jabalia. Mereka juga berhasil menangkap sebuah drone pengintai Israel selama misi spionase di Rafah. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam melancarkan sejumlah operasi terhadap posisi militer Israel Rabu 18 Desember 2024. Salah satunya adalah peluncuran serangan roket 107 mm yang menarget pusat komando IDF di Poros Netzarim. Dikutip dari Al-Mayadin, tentara Zionis yang berada di wilayah Al-Tawam juga telah ditembak jatuh oleh Al-Qassam. Tak berhenti di situ, pasukan Al-Qassam juga menyerang para tentara Israel yang bersembunyi di sebuah rumah. Mereka mengerahkan muatan TBG untuk menumbangkan pasukan Zionis tersebut. Operasi yang dilakukan sayap militan Hamas itu rupanya juga diikuti oleh Brigade Al-Quds. Sayap militer Gerakan Jihad Islam itu juga aktif melakukan serangan-serangan terhadap pasukan Israel. Dengan mortir 60 mm, Al-Quds menargetkan tentara dan kendaraan militer yang menyusup ke kamp pengungsi Jabalia. Al-Quds juga berhasil menangkap sebuah pesawat pengintai Israel yang sedang menjalankan misi mata-mata di Rafah, selatan jalur Gaza. Houthi Yaman melesatkan sebuah rudal yang menimbulkan kerusakan parah di Palestina Tengah yang diduduki. Namun, Komando Militer Israel menyatakan bahwa rudal itu berhasil dicegat sebelum memasuki wilayah udara yang dikuasai Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, sirene peringatan terdengar berbunyi kencang sekira pukul 2:37 dini hari waktu setempat. Sirene itu meraung-raung di sepanjang Tel Aviv dan beberapa pemukiman kota lainnya di wilayah Gush Dan. Dilaporkan, serpihan peluru buntut upaya intersepsi rudal Houthi itu menghantam pemukiman kota Ramat Gan, timur Tel Aviv. Rekaman saat rudal Houthi itu melesat juga tampak terabadikan di kamera sejumlah warganet. Menilik sejumlah unggahan yang beredar, tampak sebuah bangunan mengalami kerusakan yang signifikan. Reruntuhan tembok juga terlihat berceceran di jalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.